tulis, kita akan tanya Roni tentang itu pertanyaan. Jadi salah satu yang saya lihat di sini ya, pertanyaan Ron, itu kalau inspeksi ya, oke, itu maksudnya apa? Coba terangkan apa, setiap rumah kan sebelum kita beli kita harus inspeksi. Inspeksi apa? Inspeksi kalau di Amerika ini kita ada beberapa macam inspeksi. Pertama, ada yang kita katakan itu adalah home inspection. Home inspection itu adalah mereka akan memeriksa fungsi seperti dishwasher, water heater, kulkas, heater dari rumah. Apakah mereka akan inspect, dan mereka pada saat mereka datang, apakah kalau rumahnya air conditioning, mereka akan menyalakan semuanya itu, make sure bahwa lampu, saklar listrik, mereka akan lihat bahwa apakah itu semuanya berjalan atau tidak. Dan juga kalau misalkan rumahnya, mereka akan lihat apakah ada bocor, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar rumah di Amerika, mereka akan tulis. Yang kedua, ada yang dinamakan oleh termite report. Termite report adalah inspeksi rumah yang kalau kita namakan di Indonesia itu rayap atau kutu yang memakan kayu. Jadi, dan juga fungus. Fungus itu seperti lumut ya. Jadi mereka akan melihat rumahnya dan akan inspek satu demi satu ke keadaan rumah, apakah mereka lihat apakah ada kayu yang diinvestasi oleh rayap yang memakan kayu atau tidak. Inspeksi yang lain yang saya biasa lakukan adalah minta orang inspektor melakukan adalah ada yang dinamakan oleh roof inspection, karena roof adalah salah satu yang sangat penting untuk keadaan rumah. Itu ada inspeksi roof, ada juga inspeksi chimney. Chimney itu adalah cerobong asap. Kalau rumahnya ada fireplace perapian, mereka akan inspek apakah fireplace ini berfungsi atau tidak. Yang satu lagi yang terakhir, kalau rumahnya itu ada pool, we want to make sure that we have a pool yang bisa dipakai dan memenuhi standar kesehatan. Jadi ada pool juga, itu juga bisa diinspeksi apakah peralatannya berfungsi dengan baik, apakah keadaan pool ini adalah layak untuk dipakai, apalagi untuk standar kesehatan buat pemilik rumah dan anak-anaknya juga. Oke, ada pertanyaan lagi. Regular rumah, karena sekarang kan banyak rumah dari short sale dan juga bank owned. Oke, bagaimana dengan harga rumah yang bukan short sale dan bank owned? Saya rasa harga rumah yang regular sale ini ada tergantung, karena harga rumah itu ditentukan oleh pihak penjual dan juga agennya. Kadang-kadang kita lihat ada pemilik rumah yang reasonable, karena mereka tahu mereka harus kompetisi dengan bank owned atau short sale properties, dan jadi mereka adjust. Kalau mereka motivated to sell, mereka akan adjust harganya mendekati ke harga short sale atau bank owned properties. Tapi ada juga pihak penjual yang mereka merasa ada value rumahnya lebih dari itu, dan mereka akan pasang harganya itu mungkin gapnya jauh dengan short sale dan bank owned. Nah, properti ini yang kita banyak lihat stay on the market lama, karena tentu pihak pembeli, buat mereka yang penting harganya. Apakah itu bank owned, short sale, penjual, yang penting untuk mereka berapa yang akan saya bayar untuk properti ini. Tentu semakin murah semakin baik untuk pihak pembeli. Oke. Seumpamanya saya orang asing, saya mau investasi di Amerika. Oke. Tapi saya nggak ada, saya mau taruh down payment. Oke. Kalau di Amerika tuh qualification untuk down payment kira-kira berapa? Qualification untuk down payment untuk orang asing saat ini minimum adalah 40% dari harga rumah. Jadi kalau rumahnya 500.000, minimum adalah
Itu 40% berarti 200.000 untuk down 80.000. payment. Iya. 80.000. 200.000. 200.000 jadi 40% kan, 80.000. Oh iya, Ya. sorry. Maksudnya kalau rumahnya 500.000, 500. Ya. iya. Jadi Ya. down paymentnya itu 40% itu sekitar 200.000. Iya, itu minimum karena bank saat ini mereka sangat selektif untuk memberikan pinjaman setelah apa yang kita lihat, apa yang menjadi di mortgage meltdown di Amerika. Dan bunganya kira-kira berapa? Bunganya saya rasa sama seperti kita sekarang ini, kita bisa bilang kita dalam sejarah bunga paling murah. Kita bisa lihat bunga untuk masa pinjaman 30 tahun dari 4,75 sampai 5% karena bunganya ini fluctuate on a daily basis. I see. Oke, saya rasa itu saja pertanyaan. Sebelumnya, kalau Anda ingin melihat seminar yang akan datang, Anda bisa pergi ke kabarinews.com, klik seminar, terus Anda bisa lihat beberapa seminar yang akan datang. Kalau mau hubungi Ronnie, ada di slide sini nomor teleponnya 242-8177 area code 415 atau nomor telepon sel 559-6989 dan emailnya r.budiutama@gmail.com. Ini webinar disponsor oleh kabarinews.com dan juga Intero Real Estate, April Financial, dan April Insurance Agency. Kami terima kasih sekali untuk memberi kesempatan untuk melihat ini seminar, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih dan selamat malam.